Oke guys, balik lagi di channel Sendal Putus ya. Dimana kali ini kita sudah memasuki episode 104. Jadi jangan tunggu lama-lama, langsung aja kita let's go. Setelah Nalan Enron melihat Wang Chen telah dikabur setelah melakukan pertarungan singkat dengan Soyan, dirinya pun menjadi sangat terkejut dan tidak menduga bahwa Wang Chen orang yang terkenal. Bahkan ada rumor yang mengatakan dia memiliki kekuatan untuk bertarung dengan seorang dojong. Di hadapan Soyan terlihat cukup ketakutan dan hanya bisa melarikan diri. Dengan cara seperti itu, tatapan mata dari Soyan kemudian beralih melihat ada 3 orang dari gerbang roh tanah. Kemudian mengatakan, kenapa kalian masih ada di sini? Mendengar ucapan dari Soyan, ketiga orang itu pun buru-buru berdiri dan kemudian melarikan diri tanpa dukungan dari seorang Wancen. Mereka bertiga hanyalah pecundang. Selanjutnya Soyan berbalik dan dia menatap Nalan Yonran. Dengan cukup canggung suasana ini berlanjut untuk beberapa saat. Sementara Nalan Yonran sendiri juga tidak mengatakan apapun pada Soyan. Akhirnya Soyan pun pura-pura berbatuk, lalu mengatakan, apakah kau juga berencana untuk pergi ke kolam darah? Menganggukkan kepalanya sambil menjawab benar. Sementara Soyan dirinya ragu-ragu sejenak, lalu bertanya lagi, apakah kau berada di tempat ini sendirian? Sambil menggosok rubah putih Soyan kemudian dia berkata, benar. Guru saat ini sedang melakukan retreat di dalam pelatihannya, oleh karena itu aku keluar sendirian untuk mencari pengalaman. Mendengar ini, Soyan bertanya kembali, apakah kalian berdua selama ini baik-baik saja? Sambil tersenyum, Nalan Yonran pun menanyakan, sebenarnya yang ingin kutanyakan adalah tentang guru. Bukan Soyan menghela napas dan lanjut bertanya, apakah dia baik-baik saja, Nalan? Nalan Yonran hanya menganggukkan kepalanya sambil mengatakan, iya, guru sangat baik. Soyan pun bertanya sekali lagi, apakah dia juga berada di wilayah utara dari dataran tengah? Ini mendapatkan pertanyaan seperti itu dari Soyan, Nalan Yonran memilih untuk tetap diam. Sebelum akhirnya dia pun mengatakan, guru telah memberitahuku sebelum aku pergi bahwa aku tidak diizinkan memberitahu siapapun di mana dirinya saat ini, terutama pada dirimu. Mendengar ucapan dari Nalan Yonran, Soyan pun cukup tercengang dan dia hanya bisa tertawa di dalam hatinya. Setelah menghela napas, Soyan mengatakan, ya sudah, tidak apa-apa jika kau tidak ingin memberitahuku, asalkan dia masih baik-baik saja. Dan aku saat ini juga akan menuju ke kolam darah. Jika kau mau, kau bisa mengikutiku. Mendengar ucapan dari Soyan, tatapan mata dari Nalan Yonran terlihat cukup senang, yang kemudian dia bertanya dengan cukup khawatir, bukankah aku hanya akan menjadi beban bagimu jika aku mengikuti dirimu? Soyan merentangkan tangannya lalu menjawab, aku benar-benar tidak terbiasa dengan pegunungan mata surga ini, dan paling tidak kau mengetahui sesuatu tentangnya. Oleh karena itu, jika kau pergi bersamaku, aku tidak terlalu khawatir jika diriku akan tersesat. Dan aku juga tidak perlu mengkhawatirkan dirimu jika kau menemaniku. Masalah Nalan Yonran ragu-ragu sejenak sebelum akhirnya dia menganggukkan kepalanya. Mereka berdua pada akhirnya memasuki hutan. Kemudian Nalan Yonran mengatakan, tempat ini sudah cukup dekat dengan pegunungan mata surga, dan kemungkinan kita akan bisa mencapai kaki gunung mata surga setelah beberapa saat. Ada labirin alami yang berbentuk di sana. Namun kita memiliki rubah putih dan tidak perlu khawatir tentang hal ini. Seandainya mengangguk kepala dan ucapan Nalan Yonran saat ini, tatapan mata dari Nalan Yonran melirik ke arah Soyan yang ada di sampingnya sambil mengatakan, memasuki pegunungan mata surga tidak berarti kita akan aman. Sebaliknya, di tempat itu lebih berbahaya karena seluruh pegunungan mata surga ini dikendalikan oleh suku binatang ajaib yang sangat kuat. Soyan terkejut. Dia merenggutkan keningnya lalu bertanya, suku binatang ajaib seperti apa kekuatannya? Mereka pun lalu menjelaskan, suku binatang ajaib ini disebut dengan suku tikus menelan emas. Meskipun kebanyakan dari mereka adalah bintang ajaib peringkat 2 hingga peringkat 3, namun jumlah mereka sangatlah banyak. Hal itu cukup menakutkan. Tentu saja
Ini sejati dari suku tikus menelan emas ini adalah anggota yang bisa berubah menjadi wujud manusia. Mereka adalah pengendali sejati dari pegunungan mata surga ini. Dan dikabarkan bahwa pemimpin suku mereka telah mencapai peringkat ke-7 kekuatannya sebanding dengan bintang 6 seorang elit dojong. Ragu sejenak lalu bertanya, binatang ajaib yang menduduki gunung mata surga ini, bagaimana orang bisa menikmati kolam darah yang ada di dalamnya? Sepertinya hal unik ini juga memiliki daya tarik yang sangat besar bagi binatang ajaib. Alan Yanran hanya tertawa, kemudian dia lanjut menjelaskan, mereka memang ingin mendominasinya. Namun apakah menurutmu faksi manusia akan setuju dengan hal itu? Di masa lalu telah ada pertempuran yang cukup besar di pegunungan mata surga ini, dan hal itu juga karena masalah kolam darah gunung surga. Pada akhirnya secara alami suku tikus menelan emas kalah sehingga mereka tidak berani untuk melakukan monopoli pada kolam darah gunung. Meskipun mereka telah kalah, para ahli yang kuat tidak akan pernah bisa memasuki pegunungan mata surga ini karena beberapa efek khusus dari medan energi yang ada di tempat ini, dan dikarenakan faksi-faksi manusia itu takut jika sesuatu saat nanti suku tikus menelan emas akan menyerang generasi muda. Dengan kejam, pada akhirnya mereka pun membuat sebuah perjanjian. Suku tikus menelan emas akan menempati 2 dari 10 tempat yang ada di kolam darah gunung surga. Mendengar ucapan ini, Shoyan kemudian mengatakan, berarti hanya sisa 8 saja untuk faksi manusia. Nalan Yanran menganggukkan kepalanya sambil mengatakan, benar, tidak ada pilihan lain lagi. Suku tikus menelan emas ini memiliki keunggulan dalam hal geografis. Sebenarnya mereka cukup tidak senang di dalam hati karena di masa lalu mereka mampu menempati 10 tempat sendirian. Tapi sekarang harus benar-benar berbagi dengan suku manusia. Dan menurut kesepakatan, suku tikus menelan emas akan menempatkan pos pemeriksaan di pegunungan mata surga yang kemudian memblokir mereka yang akan naik ke puncak. Mereka di tempat ini bisa berbuat sesuka hati selama tidak ada yang mengancam nyawa orang-orang itu, dan 8 manusia hanya diperbolehkan untuk memasuki kolam darah gunung. Karenanya yang terbaik di tempat ini adalah tidak menyinggung anggota suku tikus masuki gunung mata surga. Hal ini dikarenakan mereka bisa memutuskan persyaratan untuk mengizinkan orang naik puncak gunung. Mendengar menjelaskan dari Nalan Yanran, Soyan hanya bisa tersenyum dengan pahit sambil menganggukkan kepalanya. Tidak disangka bahwa sebenarnya masalah di tempat ini memang cukup serius. Awalnya Soyan berpikir siapapun yang bisa mencapai puncak gunung akan menikmati kolam darah. Namun di tempat itu masih ada pos pemeriksaan. Setelah beberapa saat melakukan perjalanan, kabut tebal yang ada di sekitar Soyan dan juga Nalan Yanran kini telah menjadi cukup redup. Sesaat kemudian mereka pada akhirnya melihat sederet pohon tinggi yang menjulang ke langit. Hanya ada satu pintu di pohon itu yang memungkinkan cukup satu orang saja yang bisa melewati di antara pohon yang besar. Deretan pohon ini sudah ada lebih dari 10 sosok manusia. Jelas mereka adalah orang-orang yang telah mengantri untuk menuju kolam darah gunung surga. 10 orang ini kemudian berbalik dan melirik pada Shoyan serta Nalan Yanran yang baru saja tiba. Tatapan mata dari 10 orang kemudian berubah menjadi cukup brutal ketika melihat rubah kecil yang ada di pelukannya Nalan Yanran, karena mereka semua memiliki niat untuk memperebut rubah kecil itu. Hal ini membuat Nalan Yanran menjadi cukup waspada. Sementara Soyan melangkah maju sambil mengatakan, ikuti aku, kau tidak perlu takut dengan mereka. Soyan segera mengeluarkan doki di dalam tubuhnya. Kekuatan dari bintang 9 Dong Huang pun melonjak menekan orang-orang yang menatap tajam ke arah Nalan Yanran. Mereka semua cukup ketakutan. Sementara Soyan kali ini berkata, siapapun yang tidak menjaga jarak dariku sejauh 10 meter maka dia akan kubunuh. Seluruh orang yang ada di tempat ini hanya terdiam sementara Nalan Yanran berjalan mengikuti di belakang Soyan. Suasana menjadi cukup tegang ketika Soyan dan juga Nalan Yanran berjalan mendekati pepohonan yang memiliki satu pintu. Tiba-tiba saja langkah kaki dari Soyan berhenti dan dia menyipitkan matanya. Seketika mendengar salah satu orang berteriak, semuanya, mari kita serang bersama-sama. Begitu kita bisa merebut rubah putih itu, maka kita akan memiliki bagian dari kolam darah gunung surga.
Kuserahkan di mata semua orang pun kembali bangkit. Tiba-tiba saja ada salah satu orang yang langsung menyerbu ke arah depan, namun dirinya telah mendapatkan serangan dari Soyan, yang kemudian dirinya terbang cukup jauh sampai menabrak pohon hingga memuntahkan darah. Hal itu membuat banyak orang yang ada di tempat ini menjadi cukup ketakutan. Soyan menjadi melihat pada banyak orang. Ia berjalan perlahan menuju pintu yang ada di pohon sambil mengatakan, "Lain kali jika ada yang berani maju lagi, aku tidak akan menahan kekuatanku." Seluruh orang yang ada di tempat ini tidak berani macam-macam lagi. Namun tiba-tiba saja ada salah satu orang kembali berteriak, "Jika dia diizinkan memasuki labirin, maka semua orang harus menunggu 3 tahun sebelum bisa mendapatkan kesempatan itu lagi. Jika kita semuanya berhasil melewati labirin hari ini, maka kita akan memiliki kesempatan untuk bisa masuk ke kolam darah. Pengorbanan kita semua karena klan dan juga sekte dan telah memberikan bantuan yang banyak pada kita. Maka dari itu kita harus menjadi orang yang membanggakan bagi mereka." Hasutan itu membuat banyak orang yang ada di tempat ini kembali memiliki keserakahan di dalam hati mereka, sementara tatapan mata Shoyan berubah menjadi sangat gelap. Dia segera menoleh kepada orang yang telah menghasut semua orang, karena sebenarnya orang yang telah menghasut itu adalah orang yang tadinya sudah dihajar oleh Shoyan. Mengetahui tatapan mata yang sangat tajam dari seorang Shoyan, orang-orang itu pun sangat ketakutan. Dan dia sedikit tersenyum ketika melihat banyak orang yang ada di tempat ini telah masuk ke dalam provokasinya. Namun detik berikutnya senyum di raut wajahnya itu pun menghilang, karena tiba-tiba saja Soyan menghilang dan muncul di hadapannya. Orang itu buru-buru mengambil langkah untuk mundur dan menghindari pergerakan dari Soyan. Hal ini dia lakukan sambil berteriak, "Semua orang, apa yang sedang kalian tunggu? Meskipun orang ini hanyalah daun uang bintang 9, dia jelas tandingan kita semua." Setelah mengatakan hal ini, tatapan dari orang itu pun dipenuhi dengan keterkejutan. Dia segera menundukkan kepalanya dan saat ini sudah melihat ada sebuah tangan yang dilapisi dengan api berwarna hijau dengan kejam menembus punggungnya hingga ke dada. Karena itu adalah serangan dari Shoyan yang kemudian membakar tubuh orang ini dengan api surgawi. Detik berikutnya ada serangan doki gabungan yang membentuk cabang-cabang pohon dan juga tanah yang runcing. Kini telah menyerang ke arah Nalayanra. Melihat hal itu, dalam sekejap saja tetua dari saya menghilang. Kemudian dia buru-buru memeluk pinggang dari Nalayanra untuk menyelamatkannya dari serangan ini. Selanjutnya serangan doki yang berbentuk ranting pohon dan juga tanah runcing kembali memberikan serangan pada Shoyan dan juga Nalayanra. Hal ini membuat Soyan segera mengeluarkan teknik gelombang Liu Hei menggunakan pedang beratnya dan membentuk perlindungan yang benar-benar kuat sehingga tidak mampu ditembus oleh serangan ranting. Semua orang yang berkolaborasi memberikan serangan ini menjadi sangat terkejut, tidak menyangka bahwa Soyan akan mampu menahan serangan gabungan dari mereka. Setelah menyelamatkan Nalayan dan Soyan pun mengatakan, "Yanran, kau masuk terlebih dahulu." Nalayan terkejut, tapi dia dengan patuh menganggukkan kepalanya sambil mengatakan, "Baiklah, aku akan menunggumu di pintu masuk. Dan kau jangan berjalan sembarangan setelah memasuki pintu ini. Berhati-hatilah, sayang." Setelah mengatakan hal itu, tubuh dari Yanran pun melesat menuju pintu masuk pada labirin yang ada di tempat ini. Sementara tatapan mata dari Soyan terlihat sangat kejam ketika melihat banyaknya orang yang tidak menyerah, yang tadinya masih ingin merebut rubah putih dari tangan Yanran. Beberapa orang yang ketakutan kali ini akan segera kabur. Namun Soyan segera tersenyum sambil mengatakan, "Sudah terlambat bagi kalian untuk pergi saat ini." Teknik penguasa gelombang api Soyan mengayunkan pedang beratnya yang sudah dilapisi dengan api surgawi. Dalam sekejap saja serangan energi berwarna hijau pun dilontarkan dari pedang berat itu yang kemudian menghantam banyak orang yang ada di tempat ini sampai menghancurkan pohon-pohon besar yang ada di sekitarnya. Setelah menghabisi banyak orang, Soyan pun masuk kembali pedang berat ke dalam cincin penyimpanannya. Baru saja dia berbalik akan memasuki pintu yang ada di pohon, tiba-tiba ada saja suara tertawa yang muncul di samping Soyan. "Bocah kecil, kau benar-benar sangat kejam karena telah membunuh semua orang di tempat ini. Namun apakah dirimu berencana untuk pergi begitu saja?"
Setelah membuat seluruh tempat ini menjadi berantakan, langkah kaki dari Soyan berhenti begitu saja. Saat ini melihat ada seorang lelaki tua berjubah abu-abu yang cukup sederhana berdiri di cabang pohon yang ada di sampingnya. Lelaki tua itu pun tersenyum. Hal ini membuat Soyan cukup terkejut sambil menyipitkan matanya. Dia mengatakan, Ali Dodong bukanlah orang yang terlalu kuat, tidak akan pernah bisa memasuki pegunungan mata surga ini. Tapi kenapa orang tua itu bisa? Soyan akhirnya menyadari sesuatu. Dia buru-buru tersenyum sambil menganggukkan kedua tangannya pada orang tua. Dengan sopan lalu bertanya, "Tetua, seharusnya Anda adalah sesepuh dari suku tikus. Menelan Perkenalkan, aku adalah Soyan, dan aku telah ceroboh karena mengubah tempat ini menjadi berantakan. Mudah-mudahan tetua tidak menyalahkan perbuatanku." Setelah mengatakan hal ini, Soyan mengeluarkan sebuah botol. Dia menyarankan pada tetua itu sambil mengatakan, "Ini adalah beberapa pil penambah ki. Meskipun aku tahu bahwa hal ini mungkin bukan sesuatu yang besar di pandangan mata dari tetua, namun pil ini masih memiliki efek yang cukup besar ketika digunakan untuk memulihkan doki di dalam tubuh." Seseorang tetua itu cukup terkejut karena pil penambah ki yang diberikan oleh Soyan sebenarnya adalah pil tingkat 5. Hal itu membuat tatapan mata dari sang tetua yang tadinya menyepit kini segera menjadi cerah. Dirinya tertawa kemudian mengatakan, "Bocah kecil, kau merasa bahwa kau adalah orang yang cukup menyenangkan. Ketika diriku pertama kali melihatmu setelah menerima botol giok pemberian dari Soyan." Ketua itu melihat tempat sekeliling dan melambaikan tangannya sambil mengatakan, "Sudahlah, tidak apa-apa. Aku untuk membereskan tempat ini. Bocah kecil, kau tidak perlu terlalu khawatir, karena aku juga akan membantumu untuk menyelesaikan beberapa masalah yang cukup merepotkan ini." Soya menganggukkan kepalanya. Dia kembali menganggukkan kedua tangan pada tetua berjumpa abu-abu sambil mengatakan, "Jika begitu, terima kasih banyak, tetua." Tetua berjubah abu-abu kemudian tertawa sambil mengatakan, "Perkenalkan, aku orang tua ini bernama Jingku. Jangan panggil aku tetua. Bocah kecil, aku tahu bahwa sebenarnya kau adalah seorang alkemis, karena aroma di dalam tubuhmu adalah sesuatu yang tidak dimiliki orang biasa." Soyan ragu-ragu sejenak, yang kemudian dia menganggukkan kepalanya melihat hal ini. Pak Tua hanya bisa tertawa sambil mengatakan, "Seorang alkemis muda ini adalah sesuatu yang terlalu langka di dalam tempat ini. Bocah kecil, segeralah masuk terlebih dahulu. Rubah putih piskis yang ada di tangan gadis kecil itu tidak akan mendapatkan masalah ketika melewati labirin. Namun di depan sana masih ada cukup banyak penghalang. Jika kau ingin berhasil mencapai kolam darah gunung surga. Tetapi tenanglah, aku orang tua ini bukan orang yang tidak tahu terima kasih. Setelah mendapatkan, aduh, capek juga nih, akan memberitahu pada anggota suku yang lain untuk memberikan perawatan secara khusus padamu. Anggap saja ini lewat jalur dalam, oke?" Ucapan dari tetua Jinul itu, Sen pun merasa cukup senang. Di dalam hati dia mengetahui bahwa sebenarnya posisi dari tetua Jino ini cukup tinggi di dalam suku tikus menelam emas. Jika Soyan bisa mendapatkan bantuan darinya, maka hal itu akan memudahkan perjalanannya. Soyan segera menangkupkan kedua tangan yang kemudian berpamitan kepada tetua Jinglu, lalu berbalik dan memasuki pintu yang ada di pohon besar. Melihat Soyan telah menghilang, tetua Jinglu hanya bisa membelai janggutnya sambil bergumam, "Bocah kecil ini sebenarnya juga merupakan seorang alkemis. Aku ingin tahu apakah dia bisa mencapai persyaratan dari kita. Jika kemungkinan, maka hal itu bisa menyelamatkan banyak hal dari masalah yang ada di suku tikus menelan." Soyan baru saja memasuki pintu yang ada di pohon, pikirannya langsung terasa cukup pusing. Dan setelah sampai di dalamnya, yang hanya kabut sangat tebal, bahkan dia tidak bisa melihat tangannya sendiri. Hal ini membuat Soyan kemudian bergumam, apakah ini yang disebut dengan labirin? Memang cukup merepotkan. Aku tidak bisa melihat apapun. Tiba-tiba saja Soyan merasakan ada seseorang yang langsung menggenggam tangannya. Hal ini membuat Soyan panik dan selanjutnya dia menjadi tenang setelah mendengar suara berkata, "Tenanglah, kau tidak perlu panik." Seperti itu.
Ini adalah aku karena itu adalah suara dari Nalanyanran. Selanjutnya Nalanyanran pun mengatakan, kau tidak perlu melihat segala sesuatu yang ada di tempat ini, karena labirin akan menghalangi pandangan dari seseorang. Meskipun kita saling berdekatan, namun kita masih tidak akan bisa melihat tubuh dari satu pihak. Aku akan menarik tanganmu bersamaku dan lubang putih pistis ini akan memimpin jalannya. Seharusnya tidak terlalu sulit untuk bisa keluar dari tempat ini. Soyan hanya menganggukkan kepalanya dan dia dengan senang hati memberikan tangannya. Dengan begitu, Soyan tidak akan terjebak di dalam labirin ini selama dalam perjalanan. Soyan merasa cukup senang digenggam tangannya oleh Nalanyanran, seolah-olah dia tidak ingin melepaskan genggaman itu. Dan hal ini berlanjut selama setengah jam. Sebelum akhirnya Soyan bisa merasakan bahwa kabut tebal yang ada di sekitarnya telah jauh lebih tipis. Namun yang ada di sampingnya, Soyan kemudian mengatakan sebentar lagi kita akan segera keluar dari labirin ini. Baru saja Yanran berkata seperti itu, ada angin yang bertiup kemudian menghilangkan kabut tebal yang ada di sekitar mereka. Akhirnya pemandangan yang cukup menakjubkan pun muncul di depan tatapan mereka. Karena di depan sana ada puncak gunung yang sangat megah dan juga indah. Sementara di depan Soyan dan juga Nalanyanran kali ini sudah banyak tikus-tikus besar yang memiliki bulu-bulu emas. Berjalan mondar-mandir di jalanan yang cukup cuma dari pegunungan ini. Tatapan mata cantik dari Yanran melihat para tikus-tikus emas sambil mengatakan, mereka seharusnya adalah tikus menelan emas. Soyan, jangan menyakiti mereka, jika tidak maka hal itu akan membuat marah suku tikus. Soyan hanya bisa menganggukkan kepalanya sementara Yanran segera melepaskan pegangan tangannya dari tangan Soyan. Lalu mengatakan, ayo kita pergi dari sini. Gunung surga yang ada di atas sana. Soyan menyipitkan mata kemudian berkata, panggung gunung surga. Sementara Yanran yang melihat ketidaktahuan dari Soyan hanya tertawa sambil mengatakan kemungkinan di tempat itu hanya ini sudah cukup banyak orang yang telah berkumpul dan pos pemeriksaan biasanya akan langsung dipasang oleh suku tikus menengah. Hal itu cukup sulit untuk dilewati meskipun mereka yang tiba di tempat ini tidak lemah, namun mereka akan masih kesulitan jika ingin menerobos. Pemeriksaan dari suku tikus menelan emas ini ucapkan dari Nalanyanran membuat Soyan menjadi penasaran, yang kemudian mengatakan, jika begitu ayo kita pergi karena kita tidak akan membiarkan orang lain menempati 8 tempat yang ada. Setelah berkata seperti itu, Soyan dan juga Nalanyanran pun melesat dan berubah menjadi sinar cahaya yang menuju ke tengah-tengah gunung. Dari pegunungan mata surga ini ada sebuah panggung yang terbuat dari batu dan hal itu cukup luas. Sementara itu ada sebuah tangga batu yang menuju ke atas puncak gunung. Di setiap tangga 3 batu ini dijaga oleh beberapa tikus dan bertubuh manusia, dan kali ini sudah ada hampir 20 sosok manusia berkumpul di panggung gunung surga. Beberapa dari mereka ada yang sendiri, namun beberapa juga ada yang berkelompok. Orang-orang yang ada di tempat ini berdiri secara terpisah dan menjadi titik perhatian. Sebenarnya adalah Nona Fong dari pavilion petir angin. Dirinya hanya terdiam dengan cara yang cukup angkuh. Sementara orang-orang yang ada di dekat mereka tidak berani menyapanya. Detik berikutnya pun suara gong pun terdengar dan tiba-tiba saja ada suara yang cukup lemah. Gini bergema, waktunya sudah habis dan kalian semua sudah tiba. Di panggung gunung surga ini harus segera melewati pos pemeriksaan. Mendengar ucapan itu, Nona Feng hanya bisa tersenyum di hati karena dia tahu bahwa Soyan akan gagal. Hal itu dikarenakan hingga detik ini Soyan belum menempatkan dirinya di panggung gunung. Namun tiba-tiba saja ada suara angin yang muncul dengan cepat sambil membawa sebuah suara. Mohon maaf, aku datang sedikit terlambat. Mudah-mudahan aku tidak mengganggu pos pemeriksaan di tempat ini, karena sebenarnya yang datang itu adalah Soyan dan juga Nalanyanran. Dalam sekejap saja tatapan mata dari Nona Feng kini menunjukkan sebuah ketidakpuasaan. Namun dia masih tersenyum dan mendengus dingin karena menghilangkan kepalanya. Soya mengabaikan banyak tatapan mata yang melihat ke arahnya dan juga ke arah Nalanyanran, karena 20 orang yang ada di tempat ini sedikit terkejut ketika melihat kemunculan dari Soyan yang benar-benar mepet dengan waktu.
Pemeriksaan Soyan juga tidak menyangka bahwa sudah banyak orang yang berkumpul di dalam tempat ini. Sepertinya mereka semuanya adalah orang yang sudah berpengalaman dengan pegunungan mata surga, sehingga bisa sampai dengan cepat. Soyan merasa jika dirinya tidak bertemu dengan nalan-nalan, kemungkinan dia juga akan cukup kesulitan untuk mencapai tempat ini. Tepat waktu tatapan mata dari Soyan kemudian melihat pada Nona Feng yang terdiam dengan sikap acuh tak acuh terhadap dirinya. Nona Feng saat ini juga merasakan telah diperhatikan oleh Soyan, yang kemudian Nona Feng pun menoleh pada Soyan. Ada tatapan mata penuh provokasi, karena masalah antara Soyan dan juga papalun petir angin sudah menjadi masalah yang cukup besar. Sambil terus memandangi Soyan, Nona Feng pun berkata dalam hati, "Soyan, karena kau telah menyerahkan dirimu sendiri padaku, maka nona muda ini akan menerima nyawamu dengan senang hati." Soyan mengabaikan tatapan mata penuh provokasi dari Nona Feng. Selanjutnya dia melihat pada orang-orang yang telah dia kenal dan pernah ditemui sebelum, yang tidak lain adalah Tang Ying dari Pavilion 10.000 Pedang dan juga Wang Cheng dari Pavilion Mesin Semi. Dilihat oleh Soyan, Tang Ying pun hanya tersenyum sambil menganggukkan kepalanya. Sementara di sisi lain, raut wajah dari Wang Chen terlihat cukup dingin dan tidak menyukai Soyan. Soyan kali ini juga langsung menganggukkan kepalanya pada Tang Ying, dan dia mengabaikan tatapan mata provokasi dari seorang Wang Chen. Detik berikutnya, tatapan mata dari Sang Ying melihat seorang gadis muda yang seolah gadis baru berumur belasan tahun. Namun gadis itu adalah orang yang tidak bisa diremehkan karena telah sampai di tempat ini. Nalan yang ada di samping Soyan ketika melihat bahwa Soyan melihat gadis kecil, mengatakan, "Soyan, hati-hatilah dengan gadis itu. Dia bukanlah orang sederhana yang bisa dinilai dari tubuh kecilnya." Ekspresi dari raut wajah Soyan berubah lalu mengatakan, "Memangnya ada apa dengan gadis itu, Nalan?" Nalan Yanram pun kemudian menjelaskan gadis itu adalah orang yang paling menonjol di antara generasi muda Papaliun Bintang Jatuh. Tatapan mata dari Soyan segera menyipit kemudian mengatakan, "Papaliun Bintang Jatuh? Apakah dia sebenarnya adalah mungkin Luan Nalan?" Luan Nalan Yanram menganggukkan kepalanya sambil menjelaskan, "Benar. Jumlah murid yang ada di Pavilion Bintang Jatuh mungkin adalah yang paling sedikit di antara 4 pavilion besar. Namun mereka semuanya memiliki kemampuan yang luar biasa, dan mungkin Luan ini adalah yang teratas di antara mereka. Selain itu, dia mungkin memang tampak seperti gadis kecil dan juga imut, tapi sebenarnya dia itu sudah tua. Beberapa tahun ini sebuah fisiknya tidak mengalami perubahan, dan soal kekuatannya kau tidak perlu meragukan lagi. Dia sangat kuat." Mendengar penjelasan ini, Nalan Yanran dan Soyan bisa menganggukkan kepalanya. Tidak disangka dia akan bisa melihat bintang jatuh di tempat ini. Sementara mungkin Luan yang saja tadi diperhatikan oleh Soyan tiba-tiba saja menoleh dan juga melihat pada Soyan. Dirinya memberikan senyuman yang cukup licik, sementara Soyan juga langsung tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Tidak lama kemudian muncullah seorang lelaki tua yang ada di dekat tangga batu, yang kemudian lelaki tua ini mengatakan, "Selamat untuk kalian semua yang telah sampai di panggung Gunung Surga. Perkenalkan, aku orang tua ini adalah pemimpin dari suku tikus Menelan Emas. Namaku adalah Jinsi. Karena kalian semuanya sudah tiba di tempat ini, aku pikir tidak ada satu dari kalian yang merupakan orang lemah dari kalian." Menyadari dengan jelas hanya setelah melewati pos pemeriksaan maka kalian akan mendapatkan 8 tempat yang tersisa di kolam darah gunung. Di samping kanan dan juga kiri dari orang tua ini ada tikus besar dengan rambut berwarna emas. Keduanya adalah orang yang terpilih untuk bisa memasuki kolam darah Gunung Surya. Setelah 2 tikus besar ini bisa memasuki ke dalam sana, kemungkinan mereka akan memiliki tes kesempatan untuk berubah tubuhnya menjadi tubuh manusia. Tatapan mata dari Soyan terus melihat pada tetua jenis. Sesaat kemudian Soya mengangkat alisnya yang kemudian berkata dalam hati, "Sepertinya orang tua jeans ini mengalami luka yang cukup serius dalam tubuhnya. Apalagi cedera-cedera yang bisa kurasakan tampaknya itu adalah cedera lama yang terus bertumpuk." Sementara tatapan mata dari tetua Jinsi menyapu seluruh orang yang ada di tempat ini. Dengan acuh tak acuh dia kemudian melambaikan tangan
melambaikan lengan bajunya dan orang-orang bisa melihat pada tangga batu yang menuju puncak dari pegunungan mata surga. Segera setelah itu, banyak tikus menelan emas yang memiliki bulu-bulu emas pun kini telah berkumpul secara padat di tangga batu ini. Tetua Jinsi kemudian menunjukkan pada para tikus yang ada di tangga batu sambil mengatakan, pemilihan pos pemeriksaan ini tidak perlu sulit. Selama kalian bisa menghadapi gelombang sonik dari para tikus menelan emas di tangga batu ini, maka kalian akan dianggap berhasil di dalam pos pemeriksaan dan kalian akan mendapatkan tempat di dalam kolam darah. Mendengar ucapan dari tetua Jinsi, banyak orang yang ada di tempat ini langsung bereaksi. Sementara Soyan cukup kaget ketika melihat reaksi yang tidak biasa dari orang-orang di sekitarnya. Melihat ketidaktahuan dari seorang Soyan, Nalan Yanran yang ada di sampingnya pun dengan lembut menjelaskan, suku tikus menelan emas itu berspesialisasi dalam serangan gelombang sonik. Jika gelombang sonik dipancarkan dari para tikus itu secara bersamaan, bahkan seorang di puncak Donghuan sekalipun akan kesulitan untuk menahannya. Dan pos pemeriksaan ini tidak mudah dilewati. Soyan akhirnya mengerti kenapa tiba-tiba saja reaksi banyak orang yang ada di tempat ini dipenuhi dengan ketakutan. Namun tetua Jinsi mengabaikan seluruh keributan yang kemudian dia berkata, aku akan memberi kalian waktu persiapan selama 15 menit. Setelah itu, informasi gelombang sonik akan diaktifkan. Apakah kalian berhasil melewatinya atau tidak? Tergantung pada kemampuan kalian sendiri. Dan tentunya sesuai kesepakatan hanya akan ada 8 orang dari manusia yang akan terpilih. Jika kurang dari 8 orang, maka tempat yang tersisa akan ditentukan dengan pengundian. Setelah mengatakan hal ini, Tajinsi langsung menutup matanya dan mengabaikan banyak orang yang ada di tempat ini. Sekali lagi seluruh panggung gunung surga dipenuhi keributan banyak orang, berisik dan membentuk rencana bagaimana caranya untuk melewati formasi gelombang sonik daripada tikus pemakan emas. Soyan menyipitkan matanya ketika melihat para tikus-tikus itu, kemudian melirik pada Nalan Yanran sambil mengatakan, Yanran, yang perlu kau lakukan selanjutnya adalah mencoba yang terbaik menggunakan doki dalam tubuhmu untuk menutupi telinga dan kemudian ikutlah di belakangku. Yanran merenung sejenak, dia cukup senang dengan niat baik dari Soyan. Sebelum akhirnya Yanran menggelengkan kepalanya sambil mengatakan, gelombang sonik para tikus menelan emas ini tidak dapat mengabaikan setiap doki untuk menghalangi pendengaran. Karena begitu masuk ke dalam pikiran seseorang, maka orang itu akan langsung pusing dan merasakan sebuah ilusi, dan seseorang akan kesulitan untuk bisa bertahan melawan gelombang sonik. Dirimu sendiri bisa tiba di tempat ini saja, sudah mencapai batasku karena semua orang yang ada di tempat ini adalah orang yang luar biasa. Namun cukup sulit bagiku untuk bisa bersaing dengan mereka. Mendengar ucapan dari Yanran, Soyan hanya bisa merenggut keningnya. Dia tidak menyangka bahwa sebenarnya gelombang sonik para tikus akan sangat merepotkan. Setelah kemudian bertanya pada Yanran, apakah kamu memiliki solusi untuk bisa melawannya? Yanran pun dengan ragu-ragu menjawabnya, seseorang bisa mengandalkan doki yang benar-benar kuat untuk bisa bertahan dari serangan gelombang sonik para tikus menelan emas. Adapun cara lain, seseorang bisa menggunakan teknik blok gelombang sonik untuk melawan formasi gelombang sonik dari para tikus ini. Namun kau harus mengetahui bahwa suku tikus menelan emas secara lahir sudah ahli dalam serangan gelombang sonik, dan kemungkinan gelombang sonik yang lainnya akan cukup kesulitan untuk melawan formasi gelombang sonik. Ucapan dari Nalan Yanran, Soyan hanya bergumam dengan pelan. Melawan teknik gelombang sonik. Dengan gelombang soniknya, aku sebenarnya memiliki teknik itu karena Soyan saat ini memang sudah menguasai teknik gelombang sonik auman singa harimau emas. Kebetulan saat itu Soyan sudah mengonsumsi pil tingkat 7, yaitu pil naga misterius Yin, dan yang ketiga berada di wilayah hitam, dan dia sudah menyerap raungan naga di dalam pils itu. Soyan bertanya-tanya apakah gelombang soniknya di tempat ini akan benar-benar berfungsi dengan baik. Semenjak Soyan di wilayah hitam dan dia sudah menyerap raungan naga di dalam pil itu, Soyan bertanya-tanya apakah gelombang soniknya itu tempat ini akan benar-benar berfungsi. Sekali lagi, sebenarnya juga telah mengandalkan pil naga Yen dan juga untuk bisa menembus ke tahap Dozong.
Soyan pun merasa sepertinya pil itu memang aku memiliki efek yang besar ketika aku melakukan penembusan ke tahap dodong. Tiba-tiba saja 15 menit sudah berlalu. Ketua jinsi yang ada di tempat ini segera membuka matanya, yang kemudian berkata pada semua orang waktunya sudah habis. Terobosan di pos pemeriksaan akan dimulai. Lalu apakah akan terjadi selanjutnya? Mungkinkah Soyan dan juga Nalan akan berhasil melewati pos pemeriksaan dari suku tikus menelan emas? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya next video. Jangan lupa tekan subscribe-nya guys ya, anjay.